Kalau begitu aku cukup beruntung. Rizky menarik tangannya dan menghilangkan rasa sakitnya. Itu tidak terkilir, dan dia kembali tersenyum. Putri, bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Rizky juga sangat pintar. Dia sengaja mencoba untuk tergelincir agar Putri semakin yakin bahwa dia adalah kakaknya David. Itu adalah rencana Dimas. Mereka tidak bisa secara langsung mengakui bahwa Rizky adalah kakaknya David. Karena anak itu sangat pintar. Jika mereka memberitahunya secara langsung, dia tidak akan mempercayainya. Mereka perlu meninggalkan beberapa petunjuk dan menyatukan teka-teki itu, karena dia lebih mempercayai penilaiannya sendiri. Itu sebabnya mereka mengarang percakapan tadi malam, karena mereka sengaja ingin memberinya petunjuk sebelum mereka bertemu di lantai dansa agar Putri bisa jatuh ke dalam perangkap mereka. Benar saja, Putri menyukainya. Jika Gavin tidak muncul, Putri akan menguasai Rizky saat ini, maka dia tidak perlu melakukan banyak usaha hari ini. Kak Rizky, kamu sangat baik padaku. Kamu memperlakukanku lebih baik daripada ayahku. Putri memandangnya dengan gembira dan kagum. Dia mengerucutkan bibirnya dan bertanya dengan hati-hati, "Saudara Rizky, apakah kamu punya nama lain selain nama ini?" Karena Rizky mencoba memancingnya, maka dia bersedia untuk ikut bermain. Apapun yang dia inginkan, dia akan bekerja sama dengannya. Dia sangat bersemangat untuk melihat siapa yang akan menang pada akhirnya. Mendengar pertanyaan Putri, hati Rizky sedikit senang. Rencananya berhasil. Tidak. Rizky kembali mengulurkan tangannya karena ingin menyentuh rambutnya. Namun ia tidak berani bertindak gegabah setelah pelajaran yang baru saja ia pelajari. Dia menarik tangannya tak lama kemudian. Kak Rizky, tunggu aku. Aku perlu membicarakan sesuatu dengan Safira. Putri menarik Safira dan berkata, "Safira, ikut aku." Safira sedang sibuk makan kue. "Putri, katakan saja di sini. Aku belum selesai dengan kueku." "Safira, lihat betapa beratnya berat badanmu. Jika kamu terus makan seperti ini, ukuran tubuhmu akan 2 kali lipat." Putri tetap menarik Safira pergi. Tapi Safira tidak mau pergi sebelum dia menghabiskan kuenya. Putri tidak punya pilihan selain membujuk dengan baik. "Safira, ikut aku. Aku akan meminta Bibi Wulan membuatkanmu kue coklat putihnya yang terkenal lain kali." "Kue coklat putih? Baiklah, Putri, kamu harus ingat kata-katamu." Safira sangat suka makan kue coklat putih Bibi Jana, tapi Bibi Wulan hanya akan membuatkannya untuk Putri. Jadi meskipun Safira ingin memakannya, dia mungkin tidak bisa memakannya. Kesepakatan. Putri menganggap ini adalah kesepakatan termudah, karena dia bisa mendapatkan kuenya hanya dengan satu permintaan. "Putri, ada apa?" Safira menggaruk kepalanya saat dia memandangnya, tidak dapat memahami situasinya. "Safira, kamu harus pulang dulu. Kakak Rizky dan aku akan menonton pertunjukan bersama nanti." Putri tahu bahwa Rizky baru akan menunjukkan akting penuhnya setelah Safira pergi. "Putri, menurutmu apakah kakak Rizky benar?" "Benar kakakmu David." Safira tidak melakukannya. Lagi pula dia mengenalnya dengan baik, jadi dia tidak terlalu peduli. Dia hanya ingin menikmati hidup dengan makanan enak dan kesenangan. "Ya, sepertinya mungkin. Jadi aku harus bersamanya sendirian dan mengamatinya." Putri tidak bermaksud berbohong kepada Safira, tapi dia tahu kalau Safira adalah orang yang mudah tertipu. Jika dia diinterogasi, dia mungkin akan mengungkapkan semua yang dia tahu karena dia tidak bisa berbohong. "Putri, kalau begitu aku pulang dulu. Kamu juga harus kembali lebih awal." Safira berbalik dan pergi. Kemudian, dia berhenti. "Putri, jika aku pulang ke rumah tanpamu, kakakku pasti akan menghukumku." Safira benar-benar tidak mengerti kenapa kakaknya memperlakukan Putri lebih baik darinya.
Kalau begitu kamu bisa tinggal di kafe dan menungguku, dan aku akan datang kepadamu nanti. Lagi pula, kamu tidak bisa menjadi orang ketiga antara aku dan kakak Rizky. Putri ingin membuat Rizky merasa yakin bahwa dia adalah saudara laki-lakinya, David. Oh oke, ingatlah untuk menemukanku. Jangan tinggalkan aku sendirian lagi seperti tadi malam. Safira masih menyimpan sedikit dendam atas pesta tadi malam. Putri pulang duluan tadi malam, dan Safira pulang belakangan. Ketika dia kembali, kakaknya menangkapnya dan hampir mengurungnya. Tentu saja, dia akan mengingat pelakunya dengan baik, Putri. Putri, di mana Safira? Saat dia melihat Putri berjalan kembali sendirian, Rizky sedikit bersemangat. Putri menundukkan kepalanya sedikit dan berbisik, "Kakak Rizky, saya meminta Safira untuk pulang dulu. Saya ingin menonton drama ini bersamamu sendirian. Kamu tidak keberatan, bukan?" Senyuman Putri sangat halus, suaranya tajam dan manis, dan wajahnya memerah. Dia tampak sangat pemalu namun menawan, seperti gadis remaja yang jatuh cinta. Dia tampak sangat terpesona, seperti baru kencan pertama. Tidak ada yang mengira dia sedang berakting. "Apapun yang kamu inginkan." Rizky bangkit dan mengulurkan tangan untuk meraih pinggangnya lagi, tapi dia masih tidak berani menyentuhnya. "Putri, bolehkah?" Dia meminta nasihatnya. "Kak Rizky, aku takut aku akan melukaimu." Maksudnya dia memiliki reaksi naluriah untuk membela diri, dan itu di luar kendalinya. Rizky tidak berani mencoba lagi. Kekuatan gadis ini sungguh luar biasa. Dia berjalan di depannya dan berkata, "Ayo pergi ke teater dan menonton pertunjukannya dulu." Rizky meminta anak buahnya menyiapkan ruang VIP di lantai atas. Ruang VIP yang tenang, luas, dan memiliki pemandangan yang bagus, merupakan tempat terbaik untuk menonton pertunjukan. Namun, mereka tidak fokus pada permainannya. Bahkan ketika mereka bermain sudah setengah jalan, mereka mungkin bahkan tidak tahu jalan ceritanya. Rizky mendekat ke arah Putri dan bertanya, "Putri, apakah kamu suka menonton ini?" "Saya suka." Putri mengangguk dan berusaha keras untuk bersikap gembira. "Selama kamu menonton bersamaku, aku akan menyukainya, Putri." Dia menatapnya dan tersenyum pahit. "Tahukah kamu kenapa aku begitu baik padamu begitu aku melihatmu? Karena kamu adalah..." Putri tidak dapat mengucapkan kata "saudara David", karena pria tersebut bukanlah kakaknya David. "Kamu tidak perlu mengatakannya. Itu bagus, kami memahami satu sama lain di dalam hati kami." Melihat tangan Putri di atasnya kaki, Rizky Cooper begitu tergoda pegang dia. Saat dia hendak menyentuhnya, Putri tiba-tiba menoleh padanya dan berkata, "Saudara Rizky, kamu harus tahu mengapa saya datang ke negara A." Putri tahu apa yang ingin dilakukan Rizky. Sepertinya peringatan yang dia berikan barusan tidak cukup keras. Dia masih ingin memanfaatkannya. Lelucon yang luar biasa, tubuhnya disediakan untuk saudara David, bukan untuk orang lain, dan terutama untuk pria yang memiliki niat jahat ini. Rizky menarik tangannya dan tersenyum canggung. "Aku tidak tahu, tapi aku bersedia mendengarkan. Aku datang untuk mencari kakakku David. Tapi kakakku David mengira aku tidak mengenalinya. Jadi dia juga tidak mau berdamai denganku." Putri menggigit bibirnya. Dia sangat sedih ketika menyebutkan tentang kakak David, tetapi kali ini, kesedihannya agak dibesar-besarkan. Dia mengadakan pertunjukan dramatis untuk Rizky. "Putri, aku, saudara Rizky, ada beberapa hal, jika saya tidak mengatakannya sekarang, saya tidak akan pernah bisa istirahat. Saya ingin memberitahu saudara saya David, bahwa saya tidak melupakannya. Saya telah mencarinya selama ini." Semakin banyak Putri berkata, dia terlihat semakin sedih. Dia tampak seperti hendak menangis.
Itu hanya akting. Bibi kecilnya adalah seorang aktris film dan televisi terkenal dan dia telah mengajarinya dengan baik. Bibi kecilnya telah memenangkan banyak sekali kemenangan penghargaan sebagai aktris terbaik sebelum dan sebagai dirinya keponakan kesayangan Bibi kecil. Putri belajar sedikit akting juga. Itu sudah cukup membodohi orang-orang ini. Setelah mendengarkan perkataan Putri, Rizky sedikit bersemangat, namun ada beberapa keraguan setelahnya. Bagaimanapun juga, dia bukanlah orang bodoh. Ia dilahirkan di keluarga kaya dan terkenal. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kompetitif. Rizky sangat ingin tahu apakah dia benar-benar percaya bahwa dia adalah saudara David atau dia hanya mengujinya. Cara terbaik adalah mendekatinya dan menyentuh tubuhnya. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.